Maka kata penulis rahimahullah, jika engkau melihat seorang yang dia ahli sunnah tapi pelaku maksiat, tetaplah berteman. Dan kita juga sebagai pelaku maksiat, jangan pernah menjauhi teman-teman yang saleh. Bahkan seorang yang sudah merasa diri soleh, merasa diri bertakwa, hafalannya banyak, jangan pernah dia meninggalkan teman-teman yang akan senantiasa mengingatkannya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang ma'sum. Kita sebutkan satu ulama yang dahulu sangat luar biasa. Dia adalah Ismail ibni Ibrahim ibni Ulayyah. Dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Seorang imam tidak ada duanya di dalam ilmu hadis. Ibnu Ulayyah ini kata Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abu Dawud, beliau mengatakan, ma ahadun min ahlil hadis illa wa akhta'ah illa Ibnu Ulayyah. Tidak ada seorang pun dari ahli hadis meriwayatkan hadis melainkan pasti pernah keliru kecuali Ibnu Ulayyah. Luar biasa. Kecuali Ibnu Ulayyah tidak pernah membawa kitab. Semuanya menggunakan hafalan. Begitu hebat hafalan. Apa yang terjadi? Ibnu Ulayyah ini setiap bulan selalu dikirimi oleh Abdullah bin Mubarak nafkah agar dia hanya sibuk untuk mengurusi hadis dan dakwah dan tidak mengurusi urusan dunia. Abdullah bin Mubarak seorang pedagang besar, ma'ruf, dan dia juga seorang ahli hadis yang pernah kita ceritakan kisahnya. Artinya hubungan pertemanan dan persahabatan antara Abdullah bin Mubarak dengan Ibnu Ulayyah ini sangat dekat. Hingga suatu saat Ibnu Ulayyah ini menerima tawaran dari khalifah. Pada saat itu, yaitu Abdullah Al-Ma'mun yang Mu'tazilah tadi yang kita sebutkan, ia menerima untuk menjadi yang memimpin divisi sedekah Baitul Mal kaum muslimin di zaman itu. Dan dahulu para ulama, di dalam mindset mereka, kalau ada seorang alim, seorang ulama sudah masuk dalam lingkaran khalifah, pasti rusak. Pasti akan terbawa. Fatwanya akan disetir. Itu dulu. Hingga akhirnya sebagian ulama mulai meninggalkan Ibnu Ulayyah. Karena ternyata mulai ada sedikit pembahasan tentang Al-Quran makhluk yang diucapkan oleh Mu'tazilah. Ibnu Ulayyah mulai mengucapkan hal-hal yang namanya tauriyah. Dia tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dia berusaha menghindar begini dan begitu. Basa-basi, karena dia sudah masuk dalam lingkaran pemerintah yang pada saat itu akidahnya Mu'tazilah. Mulailah muncul ahli hadis mencela Ibnu Ulayyah. Tapi bersyukurnya Ibnu Ulayyah ini memiliki teman seperti Abdullah bin Mubarak yang tidak pernah berhenti untuk menasihati. Abdullah bin Mubarak pun menuliskan surat yang berisi beberapa bait syair untuk menasihati Ibnu Ulayyah. Dikirimlah surat tersebut dengan ia mengatakan, ya ja'ilan al-ilma bazian yastadu bihi amwal al-masakini. Intinya, wahai seorang yang telah menjadikan ilmu ini sebagai modus dengannya dia ingin meraup harta dari orang-orang miskin. Karena dia pada saat itu menjadi ketua kepengurusan Baitul Mal. Akhirnya Ibnu Ulayyah disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Sir Alamin Nubala ketika sampai surat Abdullah bin Mubarak yang ia tahu ketika menasehati dengan ucapannya ini dia tidak ingin menginginkan kedudukan karena Abdullah bin Mubarak ulama yang masyhur. Dia tidak menginginkan harta karena sebelumnya yang menafkahi Ibnu Ulayyah adalah beliau Abdullah bin Mubarak. Sehingga ia mengetahui bahwasanya nasihat dari Abdullah bin Mubarak adalah benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Seketika Ibnu Ulayyah pun bangkit, ia pun menyadari dirinya bahwasanya telah mulai disetir oleh khalifah. Pada saat itu dia pun meminta kepada khalifah yang memimpin untuk dia mengundurkan diri, resign sebagai ketua pengurusan Baitul Mal. Dan khalifah pun memaafkannya. Ia pun kembali kepada profesinya sebelumnya yang sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia darinya, yaitu sebagai alim mengajarkan hadis kepada kaum muslimin. Dan Ibnu Ulayyah ini kita akan dapati namanya sebagai perawi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga di dalam hadis-hadis Ashabus Sunan, apalagi di dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tayalisi, dan selainnya. Syahid, ketika kita berteman dengan ahli sunnah, maka ahli sunnah ini kebiasaan mereka tidak terbiasa untuk berbasa-basi ketika melihat saudaranya keliru.
Ketika melihat saudaranya salah, mereka nggak terbiasa untuk berbahasa basi. Langsung disampaikan, akhi ente salah. Dengan nasihat, kadang kasar, iya, kadang nggak tepat. Tapi itulah mereka. Lebih baik mereka seperti itu, kasar di dalam menasehati, daripada mereka pura-pura mengucapkan ucapan yang indah, tapi ternyata saudaranya ini semakin terperosok di dalam jurang kesesatan wal iyadu billah.